Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet cantik dengan motif seperti ini. Dompet yang bisa dijadikan handbag ini selain motifnya cantik juga bertekstur. Bagaimana? Sudah pada penasaran cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan dua warna. Di sini saya pakai warna hijau botol dan krem. Lalu untuk hakpennya kita pakai ukuran 3/0. Kita siapkan juga korek api dan gunting untuk merapikan. Meteran untuk mengukur hasil project nantinya. Jarum kristik dan penanda. Kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Pertama, kita buat dulu alas berbentuk persegi panjang. Saya menggunakan benang yang warna krem. Kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 40 rantai. Setelah membuat 40 rantai seperti ini, selanjutnya kita akan buat SC mulai dari lubang yang kedua, 1, 2. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Hingga ujung. Sudah selesai membuat 1 SC hingga ujung, kita mendapatkan total 39 SC. Selanjutnya kita buat 1 rantai balik dan buat 39 SC lagi. Lakukan cara yang sama hingga mendapatkan 9 baris. Saya sudah selesai membuat 39 SC sebanyak 9 baris. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Caranya, di sisi panjang kita akan buat sebanyak 39 SC. Setelah membuat 39 SC untuk sisi panjang, selanjutnya kita buat 9 SC untuk sisi lebar. 1. Pasangkan penanda supaya mudah hitungnya. Lalu masuk di serat SC. 2. 3, 4, 9. Kita akan lanjutkan di bagian sisi panjang, buat 39 SC lagi, dan di sisi lebar 9 SC. Saya sudah selesai membuat SC keliling dengan total 96 SC. Kita akhiri dengan slip stitch di SC pertama.
Kita akan ukur dulu alas persegi panjang ini. Panjangnya 15 cm dan lebarnya 3,5 cm. Kita akan lanjut mengerjakan badan dompetnya. Kita buat dengan teknik tapestry 3 DC increase. Jadi di sini benang yang warna hijau kita ikutkan dalam merajut. Hanya saja yang kita kerjakan masih benang yang warna krem. Kita slip stitch dulu menuju SC yang kedua. Lalu kita kunci dengan satu rantai. Di lubang ini kita buat 3 DC. Satu, dua, tiga. Kita sudah menyelesaikan 3 DC increase, kita sebut dengan satu cluster. Kita lanjutkan, skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat satu cluster lagi. Kita lanjutkan terus cara yang sama hingga satu putaran. Saya sudah selesai membuat 32 cluster dengan benang warna krem. Jangan lupa untuk selalu mengakhiri setiap barisnya dengan slip stitch di stitch yang pertama. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang kedua, masih dengan benang yang warna krem. Kita buat satu cluster 3 long DC increase. Caranya, ini benang yang ikut kita arahkan ke atas ya. Saya akan buat pengganti long DC dulu. Pasangkan penanda. Lalu kita tambahkan 2 long DC lagi. Kaitkan benang ke hakpen, masuk di lubang yang sama, ambil benang. Kita punya 3 serat. Kita masuk di satu serat dulu, lalu 2 serat dan 2 serat lagi. Masuk, ambil satu serat, 2, 2. Kita sudah menyelesaikan satu cluster 3 long DC increase. Kita lanjut di ruang berikutnya. Di sini kita masukkan hakpen di stitch yang kedua. Jadi di bagian bawah ada 2 lubang yang kita skip, kita masuk di lubang yang kedua, 1, 2. Kita sembunyikan juga benang yang ikut. Caranya posisikan seperti ini.
benang yang ikut ada di atasnya hakpen. Dua, tiga. Kita lanjutkan terus cara yang sama, satu putaran dengan benang warna krem. Baris yang kedua sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Pastikan tarikan benang yang ikut sesuai dengan alasnya ya. Tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Untuk baris ketiga, kita akan kerjakan dengan benang yang warna hijau. Jadi, untuk slip stitch-nya kita ambil benang yang warna hijau. Benang kremnya kita letakkan di atas hakpen seperti ini. Kita slip dengan benang yang warna hijau. Kita kunci dengan satu rantai. Untuk baris yang ketiga, kita akan buat 3 DC increase. Penempatannya di DC yang kedua atau DC yang tengah. Saya akan buat pengganti DC dulu. Tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Benang yang warna krem sekarang kita ikutkan ya. Kita lanjut di ruang berikutnya. Ada 3 DC di sini, kita masuk di DC yang kedua. Lalu benang yang ikut di bagian belakang kita letakkan di atas hakpen posisinya. Kita buat 3 DC increase lagi. Kita akan lanjutkan terus untuk baris ketiga dan keempat. Kita buat 32 klaster dengan benang warna hijau. Nanti untuk baris keempat, penempatan klasternya ada di long DC yang kedua ya, yang tengah. Saya sudah menyelesaikan baris keempat dan hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris kelima. Kita akan beralih ke benang yang warna krem. Jadi di sini slip stitch-nya kita ambil benang warna krem. Oke, kali ini kita akan mengerjakan baris kelima dan baris keenam menggunakan benang warna krem. Kita buat 32 klaster. Baris ke-6 sudah selesai, hasil jadinya seperti ini.
Kita lanjut mengerjakan baris yang ketujuh. Di sini kita awali dengan benang yang warna hijau. Kita akan buat satu klaster. Selanjutnya kita buat satu klaster warna krem. Jadi di sini DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna krem. Lalu di ruang berikutnya kita buat satu klaster warna krem. Kita beralih benang lagi, kita buat dua klaster dengan benang warna hijau. Jadi polanya seperti ini, pengulangan dari 4 klaster. Kita buat sebanyak 2 baris. Baris ke-8 sudah selesai. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-9. Kita awali dengan benang yang warna krem. Kita buat sebanyak 2 klaster. Selanjutnya kita buat 2 klaster dengan benang warna hijau. Kita ulangi pola yang sama seperti ini, kita buat sebanyak 3 baris. Baris yang ke-11 sudah selesai, kita lanjut mengerjakan baris ke-12. Kita awali dengan membuat satu klaster warna krem. Lalu kita buat 3 klaster warna hijau. Kita ulangi pola yang sama seperti ini, kita buat sebanyak 2 baris. Baris ke-13 sudah selesai. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-14 hingga ke-18.
sama seperti bagian bawah ini. Jadi kita akan buat 2 baris krem, 2 baris hijau, dan 2 baris krem lagi. Saya akan kembali setelah menyelesaikan baris ke-18. Saya sudah selesai mengerjakan hingga baris ke-18. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-19. Kita akan buat 32 klaster dengan benang warna krem. Kali ini benang warna hijaunya sudah tidak ikut ya. Jadi ini sudah bisa kita tinggal. Untuk baris yang terakhir kita akan kerjakan dengan membuat 3 SC increase setiap klasternya. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Kita lanjutkan terus membuat 3 SC increase, setiap klasternya 1 putaran. Kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Kita sudah menyelesaikan motif untuk badan dompetnya. Kita dapat ukuran tinggi kurang lebih 11 cm. Selanjutnya kita akan membuat list untuk bagian atas. Untuk list bagian atas saya akan buat 5 baris SC keliling menggunakan benang yang warna krem. Kita mulai dari bagian samping. Kita akan kerjakan dengan teknik memutar seperti obat nyamuk. Jadi tanpa slip stitch. Nanti saat putaran baris berikutnya kita langsung buat SC di stitch yang pertama. Setelah menambahkan 5 baris SC, kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Badan dompetnya sudah jadi, mendapatkan ukuran tinggi 13 cm. Selanjutnya kita akan membuat bagian handle-nya. Untuk handle-nya saya akan buat dari benang yang warna hijau. Kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat 8 rantai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan buat SC mulai dari lubang rantai kedua dari atas. 1, 2. Di sini kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Tiga, 4, 5, 6, 7. Kita punya 7 SC sekarang. Selanjutnya kita buat 1 rantai balik dan 7 SC lagi. Kita lanjutkan terus hingga mencapai panjang yang kita inginkan.
Saya sudah selesai membuat bagian handle-nya. Di sini saya buat 7 SC bolak-balik sepanjang kurang lebih 25 cm. Selanjutnya di sini kita kunci dulu dengan satu rantai, lalu kita potong benangnya. Langkah selanjutnya kita akan pasangkan handle ini ke badan dompet. Kita cari di bagian sisi 7 stitch, 1 2 3. Kita beri tanda ya. Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Setelah memasangkan penanda di bagian sisi, selanjutnya kita akan menjahit bagian handle ke badan dompet menggunakan tusuk slip stitch. Kita akan menggunakan benang yang warna hijau. Kita akan slip stitch di bawahnya SC yang pertama dari atas seperti ini. Kita ambil tengahnya 1 2 3 4. Nah, begitu pula dengan handle-nya. Di sini kita cari stitch yang keempat, 1 2 3 4. Di sini lalu kita masuk lubang berikutnya. Begitu pula dengan bagian handle. Ambil benang, slip stitch lagi. Nah, kalau sudah, kita menuju sini. Masing-masing kita buat 1 slip stitch. Nah, seperti ini setelah handle-nya terpasang ke badan dompet. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa-sisa benangnya. Oke, dompet kita sudah jadi. Teman-teman tinggal tambahkan furing di bagian dalam, atau kalaupun tanpa furing karena bagian dalamnya sudah rapi juga nggak apa-apa, tinggal tambahkan magnet di bagian tengah seperti ini. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet cantik yang bisa dijadikan juga sebagai handbag. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.